Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, di sini apakah ada yang masih ingat tentang apa yang sudah kita pelajari pada akhir kelas 7 semester kemarin? Ya, betul sekali. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana menulis resensi pada buku antologi puisi dan juga menyajikan pembacaan puisi secara kreatif dan juga ekspresif. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teks argumentasi. Sebelum itu, kalian ada yang tahu nggak sih tentang apa itu fakta dan opini, dan juga kenapa sih kita harus menentukan suatu ide pokok pada suatu teks argumentasi? Dan jawabannya adalah fakta merupakan suatu kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini merupakan suatu pendapat pribadi yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Kenapa kita harus menemukan suatu ide pokok yang digunakan dalam teks argumentasi adalah untuk memahami suatu inti argumen itu sendiri. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, berkontribusi dalam mengemukakan ide pokok teks argumentasi, serta membedakan fakta dan opini. Dan juga peserta didik dapat membaca teks argumentasi dengan cermat, menemukan informasi utama, serta mengevaluasi kebenaran argumen berdasarkan fakta dan opini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi, yaitu tentang konsep membaca kritis. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu membaca kritis? Membaca kritis adalah membaca secara cermat untuk memahami, mengevaluasi, dan menilai suatu kekuatan argumen dalam suatu teks. Saat membaca kritis, pembaca harus bisa membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini, dan juga pembaca mampu menemukan ide pokok dalam teks tersebut. Tujuannya adalah untuk bersikap analitis terhadap kebenaran, relevansi, dan juga kekuatan pendapat itu sendiri. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu menemukan ide pokok. Dalam satu paragraf hanya akan ada satu ide pokok yang akan dituangkan pada kalimat utama, yang kemudian dijabarkan pada ide-ide penjelas yang akan dituangkan pada kalimat-kalimat penjelas. Materi selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf yaitu ada dua. Ada pola pengembangan induksi dan juga deduksi. Pola pengembangan deduksi yaitu ketika kalimat utama berada di awal paragraf yang kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Sedangkan induksi kebalikannya, yaitu ketika kalimat utama berada di akhir paragraf dan diawali dengan kalimat penjelas. Materi berikutnya yaitu menentukan kalimat fakta dan juga opini. Kalimat fakta sendiri adalah kalimat yang berdasarkan kenyataan atau hal itu benar-benar ada dan juga terjadi di kehidupan nyata. Fakta diperoleh melalui suatu pengamatan atau riset yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini yaitu kalimat yang berasal dari pendapat pribadi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, sampai di sini dulu penjabaran materi dari Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, yaitu mengerjakan buku siswa halaman 14-15 secara berkelompok yang terdiri atas 4-5 orang, yang nantinya akan kalian kumpulkan melalui WhatsApp pada hari ini, yang akan kalian presentasikan pada minggu depan. Ibu juga akan memberikan tugas individu. Jadi tugas individu kali ini kalian akan mencari teks argumentasi dari berbagai sumber, dan kalian harus menganalisis ide pokok dan juga kalimat fakta dan opininya yang akan kalian kumpulkan pada minggu depan juga langsung bersama Ibu ya. Nah, sampai sini
pembelajaran pada pagi hari ini, tapi Ibu mau tanya dulu ya, apa sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, betul sekali, kita sudah mempelajari tentang membaca secara cermat teks argumentasi, menentukan ide pokok, dan juga menentukan kalimat fakta dan opini pada teks argumentasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian bisa membacanya di sini. Baik, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Ibu meminta maaf apabila ada suatu salah kata yang mungkin sengaja atau tidak disengaja. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.